Sudah. Ya, Pak. Oke ya, saya ini aja supaya apa namanya. Ya, absen sekarang, absen 2 dibaca dulu. Ada absen 2? Ada, Pak. Ya. PT Namira mengalami kesulitan keuangan, saldo labanya bernilai negatif. Tanggal 3 Agustus 2019, perusahaan mengajukan diri ke pengadilan untuk dipilotkan. Pengadilan mengabulkan permintaan pilot perusahaan pada 15 Agustus dan sekaligus menunjuk seorang kurator untuk mengurus kepilotan tersebut. Neraca PT Amira saat ditunjuknya kurator per 15 Agustus 2019 tampak sebagai berikut. Bisa dilihat ada aset yang totalnya sebesar 530.000, liabilities dan equity total 530.000. Berdasarkan taksiran appraisal, diperoleh informasi tambahan selain neraca tersebut sebagai berikut. A. Mortgage payable dijamin oleh land dan building yang taksiran nilai realisasinya sebesar 260.000. B. Not payable dijamin oleh account receivable yang diperkirakan dapat dikonversikan maksimal sebesar 65.000. 70% inventory dinilai dapat dikonversikan menjadi kas. D. Equipment dinilai sebesar 35.000. E. Paten tidak dapat dijual. Salaries dan wage payable serta income tax payable merupakan utang prioritas. Fee kurator diestimasikan sebesar 3.000. Dan H. Beban likuidasi lainnya diestimasikan sebesar 1.000. Berdasarkan informasi tersebut, saudara diminta untuk membuat neraca konsolidasi atau Statement of Affairs per 15 Agustus 2019. Yang kedua, membuat jurnal di buku kurator, mulai dari penyerahan aset dan liabilitas ke kurator, realisasi transaksi penjualan aset dan pembayaran utang, fee kurator dan penyelesaian akhir dengan asumsi, land dan building laku dijual senilai 265.000, akun receivable dapat ditagih sebesar 60.000, sisanya dihapuskan. Inventory dapat dijual senilai 47.000, equipment terjual seharga 40.000, paten tidak ada nilainya, fee kurator sebesar 3.500 dan beban likuidasi sebesar 1.200. Oke, ya. Nah, ini salah satu contoh soal ya mengenai statement of affairs atau neraca likuidasi atau laporan peristiwa bersama trustee accounting-nya. Oke. Sekarang kita buat dulu statement of affairs per 15 Agustus 2019 ya. Oke, kita buat dulu judulnya statement of affairs ya. Kita lengkapi sendiri. Oke, kita masuk dulu ke bagian aset ya. Kemarin aset gimana diklasifikasikan? Ada fully secure, partial secure, sama unsecure ya, baik yang priority maupun non priority gitu ya. Di sini apa? Book value. Kemudian di sini apa? Masih ingat? Masih estimasi ya? Iya. Estimate realizable value Less dikurangi sama Secure creditor. oke ya, liability for secure creditor. Oke, berikutnya di sini estimate realizable value ya, apalagi available for unsecure creditor. Oke, gini ya.
Oke. Statement of affairs, laporan peristiwa atau neraca likuidasi ya, merupakan informasi aset, liabilitas, ekuitas ya yang masih berupa estimasi atau perkiraan gitu ya, sebagai alat perencanaan. Kita mulai dari sini, Nak. Dari fully secure ya. Dari fully secure. Atau boleh pledge ya, dijamin dengan bla bla bla. Fully secure. Apa di sini? Dari informasi tambahannya apa yang Anda tahu? Mortgage payable dijamin oleh tanah dan building yang taksiran nilai realisasinya sebesar 260.000 ya. Utang hipotek berapa nilainya? 190. 190. Dijamin dengan tanah dan bangunan. Tanah bangunan berapa? Nilai bukunya berapa tanah bangunan? 250. 250 ya, tapi di estimasinya berapa? 260 ya. Berarti itu fully apa partially? Fully ya. Kita berarti di sini land and building. Nilai bukunya berapa tadi? 250. Ya, 65.000 ditambah dengan 185 gitu ya. Iya. Oke, berikutnya estimasinya berapa? 100 berapa itu? 260. 260 ya. Oke, di sini 260.000. Oke, tanah dan bangunan ini sebagai jaminan untuk utang apa? Hipotek ya. Berarti sini mortgage payable ya. Berapa mortgage payable-nya tadi? 160 ya? 190.000. Berarti ada sisa aset atau sisa utang atau sisa klaim? Ada sisa aset ya. 260 dikurangi 190.000. Nah, 70.000 ini nanti digunakan untuk pembayaran peringkat berikutnya ya. Kemudian apalagi? Lihat informasinya A, B, C, D, E, F, G, H. Notes payable dijamin oleh account receivable yang diperkirakan dapat dikonversikan maksimal 65.000. Oke, notes payable sama AR. AR-nya berapa? Nilai bukunya berapa? 75. 75. Diestimasi 65.000. Oke, kemudian notes payable-nya berapa? 70. 70. Nggak nutupin ya? Nah, Enggak. dia dijamin sebagai sebagian ya. Kita sebut dengan partially secure ya. Oke. Di sini account receivable. Ya. Nilai bukunya sebesar 75.000. Diestimasi atau yang akan diperkirakan terrealisasi sebesar 65.000 ya. Utangnya notes payable sebesar 70.000. Nah, berarti kan nggak nutupin utangnya ya. Berarti ini sisa aset apa sisa klaim? Sisa klaim. Sisa klaim atau sisa utang ya, sebesar berapa ini? 5.000. Nah, 5.000 ini nanti masuk ke peringkat berapa? Masuk ke peringkat 3 ya. Unsecure kan? Benar nggak? Iya. Oke. Kemudian di sini boleh kita buat di sini unsecure ya, unsecure atau sini dulu buat available for unsecure
Ya. Unsecured ini berarti kan priority sama non priority kan? Iya, Pak. Oke. Kita mulai dari kas, lihat neracanya Nak, dari kas dulu ya. Nilai bukunya 45 sama diestimasi juga 45 ya. Kemudian apalagi habis kas, AR tadi udah, sekarang inventory. Nah, inventory. Nilai bukunya 60.000. Di estimasi berapa? Lihat informasinya A, B, C. 70% inventory nilai dapat dikonversikan jadi kas. Berarti berapa itu? 70% dikali 60.000. 42. ya. Kemudian tanah bangunan berarti udah ya. Untuk fully ya. Equipment belum. Terus ini equipment. Nilai bukunya 65.000. Diestimasi berapa informasi tambahannya? 35 informasi yang D. Ya. Kemudian habis equipment paten. Nilai bukunya 35.000 ya, estimasinya ada di sini. Ya dapat dijual. Berarti write off ya, dihapuskan. Berarti 0. Ya kan? Oke, selesai semua. Bagian aset. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jumlahkan dari atas ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu yang mortgage payable sama notes payable punya interest, Pak? Oke, sebentar. Ada interestnya ya? Iya, Mana? ada. Di bawahnya mortgage payable. Oh iya, mortgage ada bunganya ya. Berapa bunganya? 19. Ya, makasih. Dapat Yeti ya. Notes payable ada bunga juga. Berapa ini? 7.000 ya. Oke, berarti di sini kita tambahkan ya bunganya. Oh iya, jangan lupa ya ada bunganya. Oke, di sini ada interest payable ya. Sebesar 9. ya. 19.000. Oke, berarti jadi berapa nih, Nak? 260 dikurangi 190 dikurangi 19 ya. 51. Kemudian yang ini utang wesel juga ada bunganya. Nah, berapa bunganya ini? 7.000 ya. Interest payable. Nah, kalau seperti soal seperti ini ya, kalau nggak ada informasi tambahannya untuk bunga ya, Anda buat di sini, itu dijamin semua. Paham ya? Tapi kalau ada di soal ketentuannya, bunga tidak dijamin. Oke, berarti dia masuk ke peringkat 3. Bisa dipahami? Kalau nggak disebutin informasi bunga ya, berarti itu masukkan dijamin. Tapi kalau disebutin informasi tambahan untuk bunga, ya bunga tidak dijamin, berarti masuk ke peringkat 3. Ya. Atau bisa juga di soal itu lebih jelas, Nak. Bunga ini dijamin, ya ada bunga yang tidak dijamin. Ya, tapi kalau nggak ada informasi apa-apa, asumsikan semuanya dijamin. Paham ya? Oke. Iya, Pak. Interest payable-nya berapa untuk wesel? Sebesar 7.000. Nah, berarti utangnya 77.000 ya. Dijamin dengan piutang usaha 65.000. Oke, berarti kan dia minus ya sebenarnya, benar nggak? Iya. Nah, kita nggak boleh buat dia minus kan? Iya. Berarti sini harus 0, gitu ya? Iya, Pak. Oke. Harus 0. Oke, ini berapa jadinya totalnya? Ya, 173.000. Nah, ini available
Ya, ini boleh saya tulis ini. Untuk priority dulu, priority berapa? Ada informasinya? Salaries, wages, serta income tax payable merupakan utang prioritas. Nah, berapa ini? Salaries berapa? 65. 65.000 5.000. ditambah dengan wages, tadi ini wages ya, income tax payable 15.000. Gini ya, 80.000, betul nggak? 80.000 itu utang prioritas. Tapi kita lihat lagi, ada nggak tambahan prioritas tambahannya nak di soal berikutnya? Nah, fee kurator 3.000, beban likuidasi 1.000. Ini kan beban administrasi kan? Iya. Nah, beban administrasi itu masih peringkat 2, prioritas kan? Iya, Nah, Pak. berarti ditambahkan juga. Jadi Anda baca dulu semua soal ya. Berarti sini ditambahkan dengan 3.000 ya, 3.000. ditambah dengan 1.000. Clear ya? Ya, itu masuk ke utang prioritas. Nah, sekarang berapa? Untuk unsecure. Kita kurangkan 89.000. Ya, berarti ini available for non-priority. Gitu ya. Non-priority. Oke? Nah, di sini nanti ada estimate defisiency. Ya, nah ini nanti kita cari. Oke, di sini kalau kita jumlahkan berapa dia? Oke, Anda boleh menghitung manual untuk estimate defisiensi ya. Boleh langsung dicari melalui si liability ya. Kemarin kita hitungnya contoh soal sebelumnya kita hitung manual kan sini kan. Oh, berapa lagi sisanya ya? Non priority kan gitu ya. Sekarang boleh kita buat dulu, kita kosongin dulu estimate defisiensinya boleh ya. Kita buat langsung ke liability dan equity. Ya, liability dan equity. Oke, di sini ada book value. Kemudian di sini ada ingat apa? Untuk secure and Priority claim. priority claim ya. Oke, ini kolomnya. Kalau yang ini untuk boleh langsung aja non priority gitu ya. Atau unsecure. Oke. Tadi ini bagian aset, sekarang bagian utang. Fully secure. Ya, tapi ada juga beberapa di sini langsung dibuat prioritas ya. Priority, fully secure, partially boleh ya. Tapi kalau saya biasanya saya samain aja sama yang full di atas ya. Fully, partially ya, baru priority, non priority. Fully secure-nya berapa? Utang tadi yang mortgage, payable sama interest payable ya. Itu sebesar 65.000 tadi ya. Yang ini sama 7.000. Oke, kita jumlahkan ada 72. Berapa? 190 ya? 190.000 sama 19.000 ya. Jumlahkan 209 ya. Iya, Pak. Oke, berikutnya untuk partially, ini saya ambil sini aja. Yang notes payable sama interest payable. Notes payable-nya berapa? 70.
kemudian interest payable-nya 7.000 ya. Tapi nggak bisa mengcover semua utangnya kan? Di sini sama apa, Nak? Tadi dijamin pakai apa tadi? AR, Pak. AR ya. Oke, boleh kita kurangkan sama AR. AR-nya sebesar 65.000. Ya, 65.000. Oke, berarti masih ada sisa berapa ini untuk non priority-nya? Yang nggak ke cover yaitu sebesar 12.000. Ya. Kemudian untuk priority ya, priority ada tadi salaries and Wages. payable. Apalagi tadi ada income tax payable, apalagi ada kurator fee ya, atau kalau kita buat sini administration ya, administration boleh ya. Berapa salaries and wages-nya? 65.000. Oke. Untuk income tax 15.000. Kemudian untuk administrasi tadi 3.000 tambah 1.000 4.000 ya. Totalnya sebesar 84.000 gitu ya. Iya. Sekarang masuk ke non priority ya, non priority. Oke, berarti yang mana, Nak? Account payable ya, account payable. Angkanya sebesar berapa? Di sini di atas 125. 125. Oke, tadi salaries udah, ini udah, mortgage udah, interest udah, notes udah, interest payable sudah ya. Oke, sekarang berapa totalnya semuanya? Ya. Kita jumlahkan. $137 ya. Oke, 137 ini Anda pindahkan ke sini ya, 137. Boleh ya. Kas yang tersedia hanya 89.000, tapi utang kita berapa? 137.000. Berarti kita masih ada defisiensi ya, yaitu sebesar ya 48.000. Oke? Oke, di sini seharusnya. Sorry. Ya. Nah, sekarang nilai bukunya belum, lupa saya nilai bukunya berapa tadi mortgage? Sama ya. 190.000 juga. Terus 19.000. Ini juga 70.000. 7.000. Terus ini 65.000, tinggal Anda pindahkan aja. 15.000, 4.000. Oke, yang ini sebesar 125.000. Sekarang bagian equity. Di sini ada capital stock sama RE. Ya, hanya di nilai bukunya saja berapa? 200 sama 161. 200.000 sama 161.000. Ya, kita jumlahkan. $1.164.000 nggak balance. Kenapa nggak balance? Mas payul, Pak. 700.000, Pak.
Not payable. Not payable. Oh, ini kelebihan 0 ya. Oke. Nah, nggak benar juga. Cari 534, 530. Administration nggak ada book value-nya Pak di neraca. Iya, nggak ada ya. Kita nolkan. Oke? Selesai ya. Inilah statement of affairs. Oke, tapi nak kalau ada soal gimana soalnya? Ini kan ada account payable. Ini kan biasanya kan peringkat ketiga ya. Non priority kan nak? Ya kan? 125. Halo? Iya, Pak. Nah, nggak taunya di soal dari 125.000 ini ya, account payable, tapi ada account payable yang muncul dari tanggal pada saat pengajuan sampai putusan pengadilan. Paham nggak? Contohnya nih, kita mengajukan pengadilan itu, ini soalnya tanggal berapa? Nah, dari tanggal 3 Agustus sampai 15 Agustus, dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal 15 Agustus muncul utang usaha sebesar 25.000 dari angka 125.000 ini. Tahu nggak maksud saya? Nah, Iya, itu masukkan 25.000-nya. prioritas 2. Nah, masukkan dia ke priority. Bisa dipahami ya? Jadi yang priority itu yang 6 itu. Ya, kalau ada di soal ya, contohnya tadi itu ya, utang usaha dari tanggal 3 Agustus sampai 15 Agustus. Ini kan pada saat pengajuan sampai putusan pengadilan kan? Nah, itu masukkan dia ke priority. Clear ya? Ini statement of affairs. Sekarang masuk kita ke trustee accounting. Pak mau nanya, boleh Pak? Ya. Untuk yang liability dan equity, book value sama yang sebelah kanannya itu selalu sama ya Pak? Nggak mungkin beda ya? Enggak, harus sama. Nggak mungkin beda ya. Karena kita ngikutin yang neraca ini ya, Yohanes. Ayo Pak, masih Pak. Oke. Boleh kita lanjut trustee accounting ya. Nah, kemarin trustee accounting gimana kalau likuidasi? Aset, kewajiban, ekuitasnya diambil alih oleh kurator semua kan? Iya. Ya, sampai dia menjual apa aset si debitur, kemudian baru nutup kasus, gitu ya? Iya, Pak. Oke, coba saya cek. Kalau saya tanya rasio pembayaran, apa rumusnya? Rasio pembayaran? Ingat nggak? Kas yang tersedia dibagi dengan sisa total utang, gitu ya. Kan biasanya kan nggak ke-cover semua kan utang-utangnya yang non priority. Iya, Pak. Maka kita bayarnya kan pro rata karena kalau bayar pro rata kan yang rasio pembayaran ya. Jadi rumus-rumus itu jangan dilupakan. Oke. Sekarang kita masuk ke jurnal. Pertama apain? Pengambil alihan dulu ya. Iya. Jurnal pengambil alihan ya. Oke. Langsung saja di sini nak. Jurnal pengambil alihan. Kekayaan boleh, kekayaan, debitur atau aset kewajiban boleh. Ya. Kita pindahkan aja yang ini. Apa itu? Cash. Cash, bisa bantu saya? Cash. Cashnya berapa? Ini kecil dulu ya. 40. Kasnya 45. 45.000. Kemudian AR 75. AR 75.000. Kemudian Inventory 60. 60.000. Kemudian land 65. 65.000. Kemudian building ini net ya. 185. 185 ya. Kalau net itu ngerti ya setelah dikurangi sama kontranya ya, akumulasinya. Equipment net berapa? 65. 65.000. Kemudian paten 35. 35.000 ya. 35.000. Oke.
Oke. Kemudian sisi utang. AP 125. Oke, sebentar. Account payable 125. Kemudian Salary and wages and wages payable 65. 65.000. Kemudian income Income tax tax payable 15.000. 15.000. Sebentar. Kemudian Mortgage payable mortgage payable 190. 190.000. Interest payable untuk Payable mortgage 19.000. 19.000. Notes Not payable payable 70.000. 70.000. Terus bunganya Interest payable-nya 7.000. 7.000. Ada capital stock. Nah, ini berarti kita menggunakan akun khusus ya. Apa namanya? Ya. Estate equity. Ya, estate equity. Sebesar berapa ini? 200 dikurangi 1 itu berapa? 39. 39 ya. Oke. Coba kita cek sudah balance. 530 ini. Nah, sama ya. Sekarang kita jual aset-asetnya. Oke, dari mana? Penjualan tanah dan bangunan, ya. Oke. Berapa ini? 265 ya. Berarti cash sebesar 265.000. Oke, 265.000. Sedangkan land building tadi berapa? Land buildingnya, nak? Nilai bukunya. 250 ya? Iya, Pak. Berarti ada gain, ya. Oke, di sini tanahnya berapa? Land? Land-nya 65. 65 ya. Di sini land, di sini building, ya. 65 sama 185. Berarti sini ada untung, estate equity, ya. Berarti berapa untungnya? Sebesar 15.000, ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini boleh langsung ya. Ini kan jual tanah bangunan. Tanah bangunan ini untuk utang apa tadi, Nak? Mortgage. Mortgage, ya. Boleh langsung Anda jurnal. Atau nanti pun nggak apa-apa ketika Anda membuat pembayaran klaim. Boleh ya. Nah, yang contoh soal sebelumnya kan saya pisahkan ya. Pembayaran utangnya ya. Ini boleh saya langsung bayar. Oke, bayar apa ini? Siapa namanya? Bayar apa ini? Mortgage. Mortgage payable ya. Sama interestnya. Oke. Mortgage payable, bayar utang ya, sama interest payable. Ya, berapa mortgage payable-nya? 190. 190.000 sama interest 19.000 ya. Di sini ada cash kan, Nak? Iya. Sebesar 209.000. Oke? Jadi utangnya sudah kebayar. Apalagi? Kita jual apa lagi? AR. Ditagih. Oke, penagihan AR ya. Penagihan AR. Oke. Penagihan AR berarti kas sama AR. Kasnya berapa? 60.000. 60.000. Sedangkan nilai si AR berapa? 75. 75.000. Berarti kita rugi dong.
Iya. Rugi berarti debitnya estate Equity. equity. Di sini ada AR. AR-nya sebesar 75.000 ya. Debitnya rugi. Oke. Nah, tadi kalau AR-nya tertagih, bayar utang apa nih jaminan tadi? Notes. Notes payable ya, boleh. Langsung notes payable. Terus ini apa? Interest Payable. payable. Baru sini cash kan? Iya. Nah, ini kan nggak mengcover semua kan? Iya, Pak. Utang WSA kita berapa? 70.000 ya. Iya. 10.000. Nah, untuk bunga ini full ya, biasanya itu full bunganya 7.000. Berarti yang berkurang itu hanya pokok pinjamannya aja, ya. Oke, berarti sini berapa nak kasnya? Harus sebesar 60. 60.000 ini, ya kan? Kan dia dibayar sebesar berapa yang terrealisasi jaminannya, ya, berarti 60.000. Berarti pokok utangnya berapa kita bayar? 60.000 dikurangi 7.000, 53.000. Jadi sisa utang si WSA berapa lagi menurut Anda? 70 dikurangi 53? 17. 17.000. 17.000 itu berarti dia sudah dikategorikan di peringkat berapa? Ketiga, ya, non priority. Sampai sini paham ya? Oke, jadi dia berbeda sama dengan yang priority. Dia bayar full ya. Tapi kalau yang dijamin, yang secure, dibayar sebatas berapa aset yang dijamin ketika dia direalisasi. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya. Apa nih, mana nih? Inventory ya, penjualan inventory. Penjualan inventory. Ya. Berarti cash, berapa cashnya? 47.000 ya. Sedangkan nilai bukunya berapa inventory? 60.000. Berarti kita ada rugi dong, ya. Iya. Lalu sini estate Equity. ya. Di sini ada inventory ya. Inventory-nya berapa? 60.000. Kerugiannya ya 13.000. Benar? Iya, Pak. Oke. Berikutnya apa lagi, Nak? Equipment terjual 40.000. Nah, ini inventory kan nggak ada jaminan kan? Utangnya nggak ada ya. Enggak. Kemudian penjualan equipment. Ya. Oke, punya equipment-nya berarti kasnya besar 40.000. 40.000. Nah, nilai bukunya berapa? 65. 65. Berarti kita rugi juga dong. Sini estate Equity. equity. Ya, di sini ada equipment-nya sebesar 65.000. Ya. Oke, ini 65 dikurangi 40.000. Berarti rugi 25.000 mengurangi modal. Berikutnya, paten tidak ada nilainya. Ya, berarti ini penghapusan paten, ya. Oke. Sini kita buat apa, Nak? Berarti langsung rugi kan? Iya. Debitnya estate Equity. pada paten Paten. sebesar 35.000. Oke, berikutnya fee kurator. Nah, biasanya kan fee kurator itu kan diakrualkan ya. Iya. Nah, diakrualkan sama beban likuidasi ya. Tapi kalau Anda membuat kas pun nggak apa-apa. Ya, dalam prakteknya biasanya itu diakrualkan dulu ya, nanti dibayar. Oke. Berarti ini kan administrasi dua-duanya kan? Boleh kita buat debitnya estate equity ya. Pada kas boleh. Paham ya? Pada administrasi expense payable boleh.
Oke? Jadi nggak masalah ya, terserah. Kalau kita buat kas, berarti nanti nggak perlu lagi kita bayar utang ya kan? Iya, Pak. Oke, tapi coba kita buat dulu pakai ini ya, administrasi expense payable ya. Kita kelola aja. Itu sebesar berapa? 3.500 tambah 1.200? 4.700. 4.700 ya. Padahal tadi berapa estimasinya? Cuma 4.000 kan? 4.000. Oke ya, berarti lebih tinggi daripada estimasinya. Oke. Ini tadi apa keterangannya? Ya, administration. Ada lagi jurnalnya? Selesai? Ada ketinggalan? Udah ya? Nah, di sini kita nggak perlu buat laporan kan tadi kan? Jadi nggak perlu buat laporan ya, kerjakannya sesuai dengan apa yang di soal. Oke? Tapi di sini dibuatnya apa, Nak? Penyelesaian akhir ya, penyelesaian utang. Kita cek dulu. Kita menggunakan akun T, berapa kas akhirnya? Saya langsung aja ya. Cash ending-nya berapa? Buat di sini, cash ending-nya berapa? Awalnya berapa? 45 ya. Oh, iya. Tambah 265, terus dikurangi 209, ditambah 60, dikurangi 60, ditambah 47, ditambah 40, udah. Udah. Kas kita kan 188 tersedia ya? Iya. Oke. Untuk equity-nya? Ending? Berapa, Nak? Awalnya 39. Terus ditambah 15. 15. Dikurangi 15.000 di debit ya. Dikurangi lagi 13. Dikurangi 25. Dikurangi sama 35 ya. Dikurangi sama 4.700 ya. Berarti kan di debit kan dia 3.700 ya? Iya, Pak. Oke, ini kalau kita buat neraca sederhananya ya. Kita buat sini kasnya jadi berapa? 188 ya kan? Iya. Kemudian asetnya semuanya sudah kita konversi menjadi kas. Sekarang utang. Utangnya mana, Nak? Yang sisa? Kita lihat di sini utang. Tadi mortgage sudah dibayar. Ya, sebentar. Ya, tadi mortgage sudah dibayar. Terus apa lagi dibayar? Interest payment sudah dibayar kan? Sudah. Terus apa Not lagi? payable. Not payable sudah dibayar, tapi masih sisa berapa tadi? Sisa 13.000. Ya, segitu ya. Berapa? Sisa berapa? 70.000 dikurangi sama 53. 17. 15.000 ya. Ini sudah dibayar. Ya. Sisa AP, salary sama income tax payable. Kan gitu ya? Ya. Oke. Berarti kita buat di sini account payable. Account payable-nya berapa? 125. 125 ya, 125. Kemudian salaries 65.000 ya, ini kan belum dibayar. Kemudian income tax payable berapa? 15.000. 15.000 ya, kalau utang dia di kredit ya. Nah, sini kita buat. Oke. Sini juga tadi masih ada sisa notes payable kan, Nak? Ya. Iya. Sebesar 17.000. Ini ya. Nah, di sini masukkan estate equity-nya. Yaitu sebesar berapa tadi estate equity-nya?
38.700. Karena dia di debit ya. Kalau kita jumlahkan berapa ini? Oke, sebentar. Tadi masih ada utang ya? Administratifnya. Administratifnya, ya. Oke. Nah, mana dia? Nah, ini ya. Ada utang sebesar 4.700 ya. Kalau kita jumlahkan balance enggak? 226 ini sama enggak? Oke, sama ya? 226. Oke? Kas kita tersedia 188.000. Sedangkan total utang yang masih harus kita selesaikan 226.700. Ya. Yang secure sudah kita bayar. Yang belum kita bayar apa? Unsecure kan? Unsecure itu ada yang priority, ada yang non priority. Nah, sekarang kita bayar dulu yang priority. Pembayaran klaim priority. Claim priority. Berapa? Apa ya, Nak? Yang priority, Nak? Salaries and wages. Oke, dulu ya. Oke, terus apa lagi? Salaries and wages payable. Kemudian income tax. Oke. Ini kita bayar berapa ini? 4.700. Kemudian mana dia? 65. Kemudian income-nya 15 kan? Baru sini ada kas. Ya, 84.700. Berarti ini sudah kita bayar. Oke, sisa berapa lagi? Coba, kas tersedia berapa? Yaitu 188.000 dikurangi 84.700 kan? 103. Kemudian total sisa utang? Total sisa utangnya berapa? 226 dikurangi 84.700, 142. Benar? Iya, Pak. Oke, sekarang rasio pembayarannya. Kita nggak bisa bayar semuanya, kita pakai rasio. Ya, 103 dibagi dengan 142 ya. Yaitu 0,73 ya. Kita bayar dan kita tutup kasus ini. Berarti apa debitnya, Nak? Utang, account payable sama notes payable ya. Ini kas. Oke. Kasnya harus sebesar berapa? 103 ya. 103 ini kita alokasikan kemana? Ke AP 0,73 dikali 125. Ini ya. Notes payable 0,73 dikali 17.000. 17.000. Oke, sama enggak? Sama ya? 103. Oke, berarti kita close kasus ini ya. AP NP ya. Si AP sisa berapa lagi? 125 dikurangi 90. Si NP-nya mana NP? 17.000 dikurangi 12.000. Ya. Oke. Berarti kreditnya tutup kasusnya, kita buat estate equity-nya. Kita jumlahkan. Ya, 38.700 harus sama dengan yang ini. Ya. Oke. Inilah statement of affairs sama trustee accounting ya. Saya share. Gimana sampai sini sudah paham statement of affairs?
Nah, sebenarnya ini aja ya, tapi saya nggak tahu nanti ujiannya. Mudah-mudahan ini aja keluar ya, statement of effort sama trustee accounting. Kan nggak mungkin keluar semuanya kan dari 4 materi. Ya. Iya, Pak. Nah, sebelum kita, kuis, ada yang mau tanya, Nak? Saya akan bahas dulu reorganisasi sekilas ya. Anda kan sudah mereviewnya ya? Sudah meresumenya kan? Sudah, Oke, Pak. coba ya. Sebenarnya kan kalau reorganisasi perusahaan itu kan nggak mau dilikuidasi, dibubarkan gitu ya. Perusahaan tersebut masih mau dia eksis, ya kan? Kenapa? Karena masih ada istilahnya ya, potensi ya bahwa perusahaan tersebut masih menghasilkan keuntungan ya, laba gitu ya, bisa memperbaiki masalah keuangannya, gitu ya. Caranya bagaimana caranya? Cara reorganisasinya bisa bayar utang gitu kan, bisa konversi dengan ekuitas gitu kan, Iya, ya, Pak. dan lain sebagainya. Oke, tapi saya perlu 1 orang ya atau 2 orang karena Anda sudah meresume ya. Coba apa yang Anda resume ya? Saya lihat contoh soal Anda itu kebanyakan Patrick ya, SpongeBob ya. Tapi kalau itu sama ya. Nggak tahu Anda dapat dari mana sumbernya. Oke? Coba ya. Nurul Amani ya. Bagus juga. Coba Nurul, sepaham Nurul bagaimana reorganisasi? Organisasi itu solusi, kayak solusi kalau ada kalau ada masalah penyelesaian keuangan, kayak daripada dilikuidasi, mending direorganisasi gitu, Pak. Pahamnya gitu. Nah, itu aja. Oke, berarti reorganisasi itu bisa kita sebut ini ya UI cara lain ya untuk mengatasi masalah keuangan perusahaan debitur gitu ya. Iya. Jadi nggak harus dilikuidasi gitu ya, nggak harus dibubarkan ya. Oke, terus nah coba Salsabila belum ada suaranya. Ya, Pak. Nah, apalagi tambahannya? Mungkin ada rencana reorganisasi, bagaimana dalam rencana reorganisasi itu? Rencana reorganisasi itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Untuk cari penyelesaian dari kewajiban, bisa dengan restrukturisasi utang dan modal debitur, dan terus revaluasi aset debitur, sama menyusun rencana baru. Oke, ya. Kita baca lagi. Tadi kata Salsabila, untuk cara reorganisasi itu bisa apa tadi? Restrukturisasi utang dan modal gitu ya? Utang dan modal, Pak. Nah, artinya apa sih nggak restrukturisasi utang itu? Berarti utangnya berubah dong komponennya, ya kan? Iya, bisa ya kan? Nah, contoh gini restrukturisasi utang. Saya punya utang ke UI ya. Saya juga punya utang ke Nadia. Saya juga punya utang ke Yeti. Gitu kan? Nah, dalam reorganisasi itu kan pasti ada rencana reorganisasi kan, rencana organisasi. Dalam rencana reorganisasi itu kan perlu adanya kata sepakat, mufakat, ya. Berarti di situ ada berkumpulnya stakeholders. Apa stakeholders? Pihak-pihak yang berkepentingan ya, ada kreditur atau pihak lain, ada debitur gitu kan. Ini gimana nih utangnya ini? Ya, kata si debitur. Saya punya utang sama si Nadia. Utangnya 100 juta. Oke, kata si Nadia ya. Saya hapus utangnya 20 juta. Tapi 80 juta nanti dibayar ya. Kalau udah bangkit dari pilot. Itu namanya forgiven, dimaafkan. Paham ya? Saya juga punya utang sama si UI ya, 100 juta. Tapi 100 juta itu sudah include bunga 30 juta. Paham nggak? Nah, kata si UI gini kesepakatannya. 30 jutanya dihapusin aja ya. Bunganya forgiven. Paham? 70 jutanya nanti dibayar. Ya, nah, sama si Yeti punya utang 100 juta. Ya. Negosiasi sama si Yeti begini, Nak. Saya nggak mau ngapusin utangnya si Yeti kan. Ya. Oke, tapi bisa nggak
40 jutanya dikonversi pakai saham. Nah, 60 jutanya saya perpanjang deh jangka waktunya. Sampai jadi paham nggak maksud saya? Iya, Ya. paham, Pak. Jadi kesimpulannya apa? Restrukturisasi utang itu bisa dimaafkan utangnya, bisa tingkat bunganya diturunkan. Tadinya mungkin tingkat bunganya 10%, bisa aja jadi 8%, ya. Atau bisa saja diperpanjang masa jatuh temponya, ya. Bisa saja dikurangkan pokok pinjamannya, ya. Atau bisa dihapuskan pokok pinjamannya atau dimaafkan, ya. Itu kita sebut dengan restrukturisasi utang. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian kalau dia restrukturisasi modal itu maksudnya gimana? Kalau modal, berarti kan struktur modal itu kan berubah ya. Yang equity-nya itu kan. Nah, dalam reorganisasi ini dia nggak boleh lebih dari 50%. Kenapa? Tadi kan ada ini kesepakatan. Munculkan pemilik saham baru dari kreditor, ya. Pemilik saham lama nggak boleh lagi di atas 50%. Kenapa? Orang dia aja udah bermasalah perusahaannya, betul nggak? Dalam artian kan manajemennya nggak cakap. Manajemen cakap itu maksud gini ya, nggak bagus gitu loh, ya. Ini setelah perusahaannya baru mau beroperasi, dia masih mau mengendalikan perusahaan, kan nggak logis ya. Nah, jadi kepemilikan shareholders yang lama itu harus tergerus, harus di bawah 50%, ya, supaya nggak ada pengendalian. Paham ya? Oke. Terus apa lagi? Anda berbicara reorganisasi. Coba siapa lagi? Tia deh. Iya, Pak. Nah, menurut Tia apa lagi tambahannya? Tadi cara reorganisasi, apa lagi? Pak, ada yang fresh start reporting itu, Pak. Oh, fresh start reporting. Apa itu? Pelaporan awal baru ya? Ya, jadi dia apa sih, modal sama defisitnya itu harus 0 kalau nggak salah. Kurang tepat. Apa itu? Modalnya nggak 0. Yang 0 itu apa, Nak? Saldo. Saldo laba. Nah, saldo labanya harus 0. Karena fresh start reporting ini kan neraca awal baru ya. Neraca awal untuk perusahaan baru ya. Jadi saldo labanya nggak boleh defisit. Harus 0 ya. Kalau harus 0 itu maksudnya gimana sih, Tia? Gimana supaya jadi 0 dia? Tahu? Gimana supaya jadi 0 dia, saldo labanya? Halo? Bisa? Kurang tahu, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Coba Franz, ada Franz nggak? Ada, Pak. Nah, menurut Franz gimana? Tadi kan kata Setia dia harus 0 saldo labanya. Ya, Pak. Saldo apa yang tadi dibikin itu keuntungan dari restrukturisasi utang dan sebagainya macamnya itu ditutup ke saldo labanya, Pak. Terus? Terus apa lagi, Pak? Nggak tahu. Oke ya. Oke. Jadi tadi kan saldo laba defisitnya kan saldo laba kita 0 kan di perusahaan lama. Ya kan sebagai organisasi. Kalau kita mau reorganisasikan untuk syarat fresh start reporting untuk neraca awal itu kan harus 0 saldo labanya. Ya. Jadi saldo defisit itu bisa kita tutup dari mana? Tadi ada itu dari keuntungan penghapusan utang tadi kan? Iya. Pertama, ya. Kemudian apa lagi? Nah, untuk aset-aset yang perusahaan baru ini, perusahaan lama ini harus direvaluasi dulu. Ya. Nah, itu juga sebagai bisa ditutup, bisa gain, bisa loss, ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, dari perubahan kepemilikan atau kita sebut dengan EPIC itu ya, additional paid in capital. Nah, itu kita jumlahkan semuanya. Jadi kesimpulannya dari gain on debt discharge ya, atau keuntungan dari penghapusan utang ya, keuntungan dari perubahan saham baru ya atau EPIC ya, keuntungan dari revaluasi aset bertambah atau bisa berkurang ketika ada loss dari revaluasi aset, gitu ya.
Nah, itu cara menutup saldo akun defisit RE. Halo? Clear sampai sini? Clear, Pak. Ya. Oke. Kemudian saya mau tanya lagi mengenai perusahaan itu kan punya nilai ya. Betul nggak? Iya. Nilai perusahaan itu tercermin di mana sih biasanya, Nak? Harga sahamnya ya biasanya ya, betul nggak? Ya. Nah, bagaimana mengenai nilai dari reorganisasi ini? Ya, nilai reorganisasi ini bagaimana? Coba mungkin bisa dijelaskan, ada yang mau voluntary? Nilai reorganisasi? Coba Salsabila lagi Sania. Nilai organisasi itu dengan mempresent value-kan arus kas di masa depan, Pak, dari penjualan aset. Itu gimana tuh? Jadi nilai reorganisasi itu ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan, terus ditambah hasil yang diharapkan dari penjualan aset yang tidak diperlukan dalam bisnis baru. Kan nanti kalau di reorganisasi kan berarti kayak ada bisnis baru gitu. Nah, aset-aset yang udah nggak dipakai itu dijual gitu. Ya, oke, pakai present value ya. Iya. Jadi intinya begini ya, reorganization value itu disepakati atau disetujui oleh kreditor gitu ya intinya ya. Ya, jadi itu nilai reorganisasi itu menggambarkan benar kata Sania tadi itu seberapa besar kreditor menerimanya ya, dan seberapa banyak saham ya yang direorganisasi yang akan diterima oleh si kreditor ya, itu reorganisasi ya, nilai reorganisasi atau reorganisasi value. Nah, begini nah intinya, nanti ya reorganisasi value ini kalau kita bandingkan ya dengan liabilities, baik dia yang sebelum pengajuan maupun setelah selama proses reorganisasi, nanti kita akan menemukan namanya excess ya, reorganisation value excess. Nah, ini sama perlakuannya dengan goodwill ketika Anda belajar business combination ya. Dia mengidentifikasi juga ke aset ya. Nanti kalau Anda lihat laporan keuangan, ada perusahaan di bagian asetnya ada reorganization value excess. Nah, berarti perusahaan tersebut sudah pernah direorganisasi. Itu artinya ya, dia bagian aset, bagian intangible. Kalau kita lihat seperti itu gimana? Oh, di laporan keuangannya, di balance-nya ada akun aset, ada akun reorganization value excess. Ternyata dampaknya ada negatifnya loh kalau reorganisasi ini. Apa dampak negatifnya? Perusahaan ini kan berarti kan sudah mengalami masalah keuangan kan? Kalau udah pernah mengalami masalah keuangan berarti publik ya, kita sudah nggak trust lagi dong, sudah nggak percaya sama perusahaan ini, benar nggak? Ya, itu dampak negatifnya kalau Anda lihat laporan keuangannya. Tapi dari sisi perusahaan itu ada dampak positifnya. Apa kira dampak positifnya? Anda tahu? Berarti kan bisa dia mengurangi. Salah satunya apa? Biaya tenaga kerja kan? Atau mengurangi karyawannya melalui PHK ya. Tidak melanjutkan program, apalagi program pensiun ya, dan lainnya. Apalagi sekarang Anda lihat berita kondisi sekarang, apa yang sekarang yang benar-benar tutup? Ini Giant ya? Dengar beritanya enggak? Giant itu PT bukan sih, Nak? Iya. Iya kan? Iya. Kalau PT itu kan bisa PT TBK atau tertutup ya? Kalau Giant itu tertutup atau terbuka? Terbuka kayaknya, Pak. Terbuka? Oke, coba dicek lagi ya. Ada nggak di BRI ya? Bagian apa itu? Subsektornya.
Ya, kita ada cek ya. Oke, nah itulah mengenai reorganisasi ya. Bentar, saya ada PPT-nya enggak ya? Ini kayak saya kalau ngomong gini doang, tapi Anda nggak ngerti ya. Saya harus pakai PPT kayaknya ya. Sama contoh soalnya. Sebentar ya. Sama ya, ini sudah ada di bukunya Budiah ya, PPT sama summary dari BIMS ya. Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Pak. Nah, ini organisasi ya. Tadi si UI tadi udah nyebutin ya, reorganisasi itu solusi lain atau alternatif dalam penyelesaian masalah keuangan perusahaan debitur, gitu ya. Nah, dalam reorganisasi ini pastinya ada rencana. Rencana reorganisasi ini berarti harus dirundingkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, ya, oleh kreditor maupun debitor. Oke, caranya bagaimana? Cara reorganisasi yang telah disebutkan oleh si Salsabila, ya, ada 3: restrukturisasi utang dan modal perusahaan, revaluasi, ya, artinya 2 ya, restrukturisasi, revaluasi, baru kita menyusun neraca baru, gitu ya. Nah, restrukturisasi utang dan modal perusahaan tadi membayar utang secara tunai, mengkonversi utang dengan ekuitas debitur, ya, tadi sudah ditambahkan, bisa mengurangi pokok pinjaman, bisa menghapus apa tadi, Nak? Bunga, gitu ya, bisa memperpanjang jatuh temponya, apalagi bisa mengurangi tingkat suku bunganya, gitu ya. Itu salah satu restrukturisasi utang, ya. Nah, umumnya penyelesaian utang ini ya lebih kecil dibandingkan dengan nilai utang. Nggak mungkin dong utang kita 100 juta, kita selesaikan 120 juta. Ya kan? Pasti lebih kecil, ya. Nah, makanya karena dia lebih kecil dibandingkan dengan nilai utang penyelesaiannya, kita akan ketemu namanya gain atau keuntungan dari strukturisasi utang. Oke? Kemudian menilai ulang saham dari pemegang saham lama dengan ketentuan nilai saham lama tidak lebih besar dari 50% dari struktur saham baru. Tujuan tadi itu untuk menghindarkan pengendalian yang signifikan. Oke. Kemudian kita revaluasi aset perusahaan, ya. Revaluasi ini bisa gain, bisa loss, ya. Kemudian kita menyusun neraca baru sebagai awal dari reorganisasi atau fresh start reporting. Untuk menyusun neraca awal baru ini ada 2 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? Nilai reorganisasinya harus lebih kecil dibandingkan dengan nilai utangnya, nilai buku utang ya. Yang kedua apa? Kepemilikan pemegang saham yang lama tidak boleh dari 50% ya. Harus kurang dari 50%. Nah, itu syarat yang diperkenankan untuk menyusun fresh start reporting. Nah, ini tadi nilai reorganisasi. Nilai yang disetujui kreditor ya untuk memulihkan atau recover, dan berapa nilai saham perusahaan yang di reorganisasi yang diterima oleh setiap kreditor ketika perusahaan bangkit dari kebangkrutan. Ini di fresh start reporting ya, ini tadi syaratnya sudah saya sebutkan. Ya. Nilai reorganisasinya lebih kecil dari nilai buku utang, ya, pemegang saham lama kurang dari 50%. Nah, untuk memulai perusahaan baru berarti saldo labanya harus 0, ya. Contoh, PT Perjuangan memiliki struktur posisi keuangan sebagai berikut: aset 6,8 M, utang 7 M, ekuitas dengan modal saham berapa ini? 1 M, dan RE-nya defisit 1,2 M. Ya, nilai utang direstrukturisasi dengan penyelesaian. Caranya diterbitkan utang jangka panjang baru, ya, senilai 2 M dan penerbitan ekuitas senilai 4,5 M. Ya. Oke. Berarti utang lama sudah habis dong. Ya kan? Karena transaksi kan muncul utang baru kan?
Berarti 7M-nya kita hapus di debit ya. Muncul utang baru 2M. Kemudian tadi ada beberapa utang yang dikonversikan menjadi ekuitas yaitu 4,5M ya. Dari restrukturisasi utang ini kita dapat untung yaitu 0,5, keuntungan restrukturisasi utang atau keuntungan dari penghapusan utang ya, 0,5M. 0,5M ini nanti dia menutup saldo defisit si RE. Tadi berapa RE-nya defisit? 1,2 ya. Oke. Kemudian pemegang saham lama menerima saham baru senilai 0,5M. Ini udah ketentuan dari soalnya ya, 0,5M. Oke. Tadi pemegang saham lama berapa? 1M kan? Kita hapus dulu modal saham lamanya. Ya. Sekarang modal saham baru berapa? 0,5M. Berarti ada EPIK sebesar 0,5M. Nah, jadi sekarang berapa keuntungannya? 0,5 tambah 0,5 berarti udah 1M ya. Itu nanti menutup saldo defisit si RE. Kemudian revaluasi aset ya. Ternyata rugi. Jadi berapa revaluasi asetnya? Asetnya kan 6,8 ya. Oke. Ya. 6,8 ternyata setelah direvaluasi 6,6. Berarti rugi 0,2 ya. Rugi revaluasi aset 0,2 pada aset 0,2. Oke, kita jumlahkan semuanya. 0,5 ditambah 0,5 berapa itu? 1 ya. 1 kemudian dikurangi sama 0,2 berapa tuh, Nak? 0,8. Sedangkan tadi berapa itu kita saldo defisit kita? 1,2. 1,2. Nah, selisihnya itulah masuk ke reorganisasi value excess-nya, ya. Nah, inilah masuk ke reorganisasi value-nya. 0,4M. Ya. Jadi sekarang nggak ada lagi defisit RE-nya 1,2 ya. Ini sudah kita hapuskan. Jadi udah RE-nya sudah menjadi 0. Oke, ini defisit 1,2, keuntungannya 0,5, agionya 0,5, ruginya 0,2 ya. Jadi nilai reorganisasinya 0,4. Oke, kalau kita buat neraca baru ya, apakah sudah memenuhi kriteria fresh start reporting belum? Tadi apa tadi pertama kondisi fresh start reporting neraca awal baru? Neraca baru nilai reorganisasinya lebih kecil daripada nilai buku utang kan? Iya. Nilai reorganisasinya berapa, Nak? 0,4M. Nilai utangnya berapa utangnya? Dua ya? Iya. Ya. Lebih kecil ya? Iya, Pak. Kemudian nilai pemegang saham lama berapa? Harus kurang dari 50%. 50%. Berarti mana nih? Saham baru untuk pemegang lama berapa? Saham baru pemegang lama 0,5 tadi ya? Iya, Pak. 0,5. Sedangkan total modal semuanya berapa? 4,5 ditambah 0,5 berarti 5 kan? 0,5 bagi 5 ya. Berarti itu udah kurang dari 50%. Oke, coba kita lihat contoh soal yang lebih lengkap di buku BIMS. Ya. Tiger Corp pada tanggal 5 Januari 2008 mengajukan permohonan perlindungan dari kreditor untuk melakukan reorganisasi kepada bankruptcy court ya. Tiger melakukan reklasifikasi kewajiban sebelum pengajuan, melakukan pembiayaan jangka pendek dengan bank, memperoleh tambahan peralatan untuk membiayai operasinya sambil rencana reorganisasi sedang dikerjakan dengan nilai reorganisasi 2.200. Nah, tadi kan kalau dia likuidasi, Nak, semua aset, liabilitas, ekuitas kan diserahkan sama kurator kan? Si kurator semua kan yang mengerjakan menjual asetnya, betul nggak? Tapi kalau reorganisasi, si perusahaan kan masih berlanjut ya, masih beroperasi.
Ya, perusahaan masih bisa beroperasi, ya. Jadi dia bekerja sama juga dengan kurator. Nah, kalau perusahaan masih bisa beroperasi, berarti kan dia butuh dana kan? Perusahaan ini bisa melakukan pembiayaan, bisa ngutang lagi, ya. Udah masalah keuangan, masih ngutang itu loh. Tetapi dengan persetujuan dari pengadilan. Ya, jadi perusahaan yang mau direkognisasi ini dia bisa melakukan pembiayaan, bisa ngutang lagi. Dengan syarat persetujuan pengadilan. Kemudian perusahaan yang direkognisasi ini bisa juga dia melakukan pengeluaran modal. Apa artinya pengeluaran modal itu? Bisa beli aset tetap gitu ya. Bisa beli peralatan dan lainnya. Dengan syarat apa ya? Dengan syarat persetujuan dari pengadilan. Ya. Oke. Di sini ya. Ini neraca pada saat pengajuan. Ya, neraca pada saat pengajuan. Kita lihat di sini ada utangnya berapa, Nak? 1,1 tambah 1,2 yaitu 2,3 ya. Nah, langkah pertama dalam reorganisasi ini, utangnya ini semua harus direklasifikasi. Ya, harus digabung dulu utangnya. Kita masukkan dia ke akun terpisah. Namanya liability subject to compromise. Ya, utang yang dikompromikan. Yang 600, 150, 90, 260 ya, ditambah 1.200 ini kan utang yang bermasalah kan saat kita pengajuan. Nah, ini kita reklasifikasi ya. Kita ganti dia atau kita masukkan dia dalam satu akun khusus namanya liability subject to compromise ya, utang yang dikompromikan yaitu 2,3. Nah, sekarang perusahaan mau direorganisasi. Berarti nyusun rencana dong, ya, rencana reorganisasi. Nah, sebelum di sini oke, ini rencana reorganisasinya. Si utang obligasi si Tiger ya. Tadi berapa tadi utang obligasi Tiger? 1,2 ya? Iya. Iya, Pak. Kok hilang? Ya, utangnya 1,2 ya. Ini Anda ingat, IKP 600, tax payment 50, accrued interest 90, notes payment 250, utang Utang obligasinya 1.200.000 ya. Nah, utang Wesel yang 1.200.000 ya. Di dalam rencana reorganisasi ada agreement baru dong, ya. Disetujui bahwa utang tersebut yang 1,2 itu, Nak, 500-nya dikonversi menjadi saham. Sisa berapa lagi? Sisa 700 lagi kan? Ya, terus 500-nya masih utang, tapi tingkat suku bunganya berkurang dari 15% menjadi 12%. Oke? Jadi udah berapa? 1 juta kan? Sisa 200.000 lagi. Yang 100 ini juga utang, tapi dia masuk ke utang jangka pendek, jangka tempo. Berarti utangnya berapa dari 1,2? 1,1 kan sudah disetujui, yang 500-nya menjadi saham, yang 500-nya dikurangkan suku bunganya, yang 100-nya dibayar segera jatuh tempo. Ya. 100.000 itu bagaimana? 100.000 itu dimaafkan atau forgiven. Ya, dihapuskan. Paham ya? Ini dihapuskan. Berarti kan merupakan keuntungan dong bagi debitur. Ya, ini rencana reorganisasi. Ini agreement-nya, kesepakatannya. Kemudian utang pajak itu kan nggak bisa ini ya, utang pajak itu kan ke negara ya. Nah, utang pajak ini nggak ada kesepakatan, dia harus dibayar. Ya,
sesegera mungkin setelah reorganization plan dikonfirmasi oleh pengadilan. Ya, jadi 150.000 utang pajak ini dia tidak ada penghapusan. Oke, berarti nggak ada penghapusan, 0. Kemudian utang usaha, tadi kan utang usaha berapa? 600.000 kan? Nah, dalam rencana reorganisasi, kreditor, debitor sepakat ya, 600.000 itu yang 140.000 dikonversi menjadi saham. Sisa berapa lagi tuh? 600 dikurangi 140. Sisa 460 kan? Iya. Nah, yang 275 masih berupa utang. Ya, masih berupa utang. Dikurangi 275 berapa? 185. 185 kemana? 185 dia dihapuskan. Sampai sini clear? Ya, dimaafkan oleh kreditornya. Oke, berarti dia mengurangi pokoknya ya, mengurangi utangnya. Untuk bunga yang 90.000 ini ya dihapuskan, will be forgiven atau dimaafkan. Berarti merupakan keuntungan ya. Ya, ini keuntungan. Debt discharge ya. Pemegang saham lama, tadi kan pemegang saham lama kan tadi 500.000 ya. Nah, menukarkan dengan saham baru yaitu sebesar 100.000. Sebesar 100.000. Ya, ini pemegang saham lama. 100.000. Ini stoknya. Oke, tadi lupa ini. Yang wesel, tadi wesel berapa? Utangnya sebelum pengajuan? Ada ingat? 260 will be exchange ya. 260 ya utangnya. 260 dikonversi menjadi saham 60.000 ya. 60.000. Terus yang masih berupa utang 120.000. 180.000 dikurangi 260 berarti 80-nya dihapuskan. Ya. Oke, jadi keuntungan perusahaan dalam restrukturisasi utang ini ada sebesar 455.000 ya. Nah, sekarang Anda lihat saham baru yang dimiliki oleh kreditor berapa sekarang, Nah? 140 ya. Ditambah 60 berapa ini? 200. Ditambah 500 700. Saham yang dimiliki oleh si kreditor. Saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama berapa? Sekarang 100. Ya kan? 100 dari 500. Oke? Nah, ini jurnal ya untuk mencatat utang yang baru ya. Tadi kan liability subject to compromise-nya sebelum diajukan yaitu 2.300. Ya. Kemudian muncul tax payable 150, utang obligasi dari 1.200, 500 masih ada utang dengan tingkat suku bunganya 12%. Kemudian utang obligasi current portion ya 100.000. Kemudian subordinate debt 395, arti subordinate debt ini yang 395 ini dari ini enggak? Ini 275 sama 120 ya. Artinya kan utang dengan nilai yang lebih rendah gitu maksudnya ya, subordinate debt itu. Ada pengurangan utang ya. Itu subordinate debt. Subordinate debt ya 395. Kemudian common stock yang baru tadi utang dikonversi menjadi saham 700, ada di sini gain on debt discharge 455.000. Dari modal common stocknya tadi awalnya 500 ya, ditukar sama saham baru 100. Berarti ada EPIK atau keuntungan sebesar 400. Oke.
Kemudian kita masuk ke revaluasi. Revaluasi di sini sebentar. Nah, ini revaluasinya, revaluasi asetnya, ya. Inventory 25, tanah 100, ya. Ini maksudnya gini ya. Ini kan pada saat pengajuan, ya kan? Mau direorganisasi itu tanggal 30 Juni 2009. Nah, dari 1 Mei 2008 ini perusahaan ini kan beroperasi ya. Beroperasi sampai dia diorganisasi, ya kan? Berarti kan perusahaan ada penjualan, ada beban, ada keuntungan, beli aset, asetnya didepresiasi gitu ya. Nah, ini sebelum diorganisasi, sebelum dikonfirmasi, ini dia angkanya. Nah, kas 300, AR-nya 335, inventory 375, other current asetnya 30, land-nya 300, BD-nya 350, equipment-nya 260. Ya. Nah, ini kita revaluasi, ternyata inventory itu ini yang sebelumnya ya, yang 300, 335, 350, 30 dan berikutnya. Nah, setelah kita revaluasi ya, ternyata si inventory itu dinilai 375 fair value-nya. Ya, berarti ada keuntungan 25 kan? Keuntungan 25. Kemudian tanah itu sebelum dikonfirmasi 200, mau direorganisasi fair value-nya berapa? 300, berarti ada keuntungan 100. Untuk building ada rugi 75. Untuk equipment ada rugi 30. Untuk paten nggak ada nilainya, ya dihapuskan. Jadi dari revaluasi aset ini ada kerugian sebesar 105. Ya. Oke, kalau kita lihat lagi dari utang tadi kita untung berapa? 455 ya kan? Yeah. Kemudian apa lagi? Dari modal ada juga untung 400 kan? Iya. Oke, kemudian dari revaluasi aset kita rugi berapa? 105. Nah, penjumlahan itu kan kita tutup ke saldo defisit ya? Iya kan? Nah, saldo defisitnya berapa? Saldo defisitnya ada 1000 ya. Kenapa Pak 1000? Bukannya tadi 700 ya? Sebentar, ini kok lama ya. Halo? Iya, Pak. Nah, ini kan tadi defisit R-nya 700 karena ini kan pada saat pengajuan. Tapi kan perusahaan itu masih bisa beroperasi kan? Iya. Nah, untung atau rugi. Nah, pada tanggal 30 Juni itu RE-nya masih defisit tapi dia sebesar 1000 ya. Dia sebesar 1000. Ya, karena tadi perusahaan masih beroperasi 1000. Nah, ini kita tutup defisitnya ini 1000 dengan tadi keuntungan-keuntungan, restrukturisasi, EPIK sama revaluasi. Oke, nah ini tadi revaluasi asetnya, loss 105. Nah, ini dia. Ketika kita mencari apa namanya? Nah, ini jurnal untuk nutup defisitnya. Defisitnya 1000 ya. Loss-nya tadi debitnya di kredit 105, EPIK-nya di kredit menjadi debit 400, gain di kredit menjadi debit 455. Jadi ada reorganization value in excess of identifiable asset 250. Nanti ini dilaporkan di neraca bagian aset sebagai intangible ya, seperti goodwill 250. Itu ya. Oke. Nah, sekarang apakah si Tiger ini bisa membuat neraca baru sebagai perusahaan baru? Ya, neraca awalnya kita lihat utangnya berapa semuanya? 255 ditambah 2.300, 2.555. Dari mana sih Pak 255? Tadi kan yang 2.300 tadi kan yang ini ya, liability subject to compromise kan? Yang kita rekomendasikan
255 dari mana, Nak? 255 ini merupakan utang yang muncul ketika dia masa reorganisasi. Iya kan? Ketika dia muncul masa reorganisasi. Ini kalau saya lihat di sini. Ini aja. Nah, tadi kan utangnya kan 2,3 doang kan pada saat pengajuan. Ini pada tanggal 1 Mei. Nah, ini muncul utang di sini. Pada saat dia masa reorganisasi 150, 100, dan 50. Ya, ini di akhir 2008. Kita kan mau organisasi kan di 2009 kan? 30 Juni, 75, 125, 55. Ini utang baru kita. Kalau kita totalkan berapa ini? 255. Ya. Sedangkan utang sebelumnya berapa? 2.300. Kita jumlahkan. Ya, utang kita ada 2.555 ya. Sedangkan reorganisasi value-nya di berapa? 2.200. Ya. Berarti ada excess-nya sebesar 395 atau dalam artian reorganisasi value-nya lebih kecil dibandingkan nilai buku utangnya. Yang pertama ya. Terus tadi yang dari sisi kepemilikan saham tadi berapa? Saham yang baru. Saham baru itu berapa, Nak, yang dimiliki oleh kreditor? Berapa? 700-an ya kalau nggak salah ya. Betul nggak 700? Ya, 700 ya. Yang dimiliki oleh kreditor kan 700. Sedangkan dimiliki oleh saham pemilik saham lama yaitu 100. Berarti 100 per 800 itu kurang dari 50%. Ya, berarti dia memenuhi syarat fresh start reporting. Ya. Nah, baru kita buat neracanya. Oke, sebelum buat neraca, Anda boleh mengerjakan kertas kerjanya. Kalau ini nggak Anda kerjakan juga nggak apa-apa. Ya, ini neracanya. Ya, ini neracanya. Kasnya dari 300, AR-nya 335, inventory-nya sebesar fair value ya, 375 ya. Terus ada current aset 30 dan seterusnya ya. Nah, di sini saldo defisitnya nggak boleh lagi ya, saldo labanya harus 0. Nah, ini ya, saldo labanya harus 0 ya. Ya, saldo RE-nya harus 0. Sedangkan common stock yang baru yaitu sebesar 800. Oke. Nah, itu mengenai reorganisasi. Oke? Oke, nanti diulang lagi ya. Kemudian ini nggak masuk ujian ya, karena kebanyakan menurut saya. Ya, sepertinya untuk corporate liquidation cukup yang apa tadi itu? Apa? Likuidasinya ya, statement of affairs sama yang trustee accounting ya. Sebetulnya kalau belajar ngomongin corporate liquidation ini kita nggak lepas dari hukum ya, nggak lepas dari hukum ya. Saya dengar kalau kurator itu fee-nya besar loh ya. Nggak tahu anak sekarang mungkin ada jadi kurator, kalau bisa saja ya ditempatkan di kementerian lain ya. Ini kan berhubungan sama hukum kan, misalnya kan yang SH gitu ya. Tapi juga butuh akuntansi ya, akuntansinya, akuntan untuk menyusun laporan keuangan tadi. Oke, akhirnya materi kita selesai ya, mulai dari cabang, kantor pusat, kantor cabang, kemudian apa lagi? Konsinyasi, kemudian partnership liquidation, kemudian corporate liquidation. Kira-kira dari 4 materi itu menurut Anda yang agak-agak yang mana? Yang susah? Yang mana? Yang konsinyasi mungkin, Pak. Konsinyasi ya. Yang ragu-ragu gitu ya? Iya. Susahnya setelah saya kasih kuis atau bagaimana? Soal kuisnya susah nggak? Iya gitu. Oke ya, jenisnya ya untuk konsinyasi ya banyak variasi soalnya. Itu hanya butuh ketelitian saja ya.
mana pakai metode separately atau not separately, mana catatan bagi consignor, mana catatan bagi consignee, gitu ya. Oke, apa lagi Nadia? Untuk kantor pusat dan cabang, ya saya nggak sempat bahas soal UTS-nya. Itu kayaknya ada yang 3 cabang atau 4 cabang ya UTS-nya, betul nggak Nadia? Iya Pak, yang tahun kemarin berapa ya? 3 atau cabang ya UTS-nya itu? Iya, antara 3 atau 4 cabang. Ya, yang sering kita bahas kan 2 aja ya. Nah, itu coba dipelajari lagi ya, dibaca-baca lagi. Oke? Iya, Pak. Apa ya? Ya, kita sampai di sini saja ya. Sebelum saya ngasih kuis, nanti kuisnya Anda kumpul sampai jam 10:30 ya. Jadi waktunya lama ya. Waktunya lumayan lama, harapannya nilainya bagus ya. Kita mau nanti 9:40-an aja ya. Kita mulai 9:40 di LMS. Anda kerjakan sampai jam 10:30 ya. Itu paling save payment sama CDP. Ya.